Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Goib. Di tanah paling ujung timur Pulau Jawa, ada sebuah kisah yang disembunyikan oleh waktu. Kisah tentang ilmu hitam yang lahir dari kematian dan tumbuh di atas tanah yang belum sempat kering dari darah manusia. Mereka menyebutnya Gondo Mayit, ilmu kuno dari Banyuwangi yang memanggil arwah orang mati untuk menagih janji manusia hidup. Dulu, orang percaya siapapun yang menyebut namanya tanpa izin akan didatangi bau anyir dan kabut tebal, tanda bahwa roh penjaganya telah bangun. Dan malam ini, kami akan membuka kembali kisah yang seharusnya tetap terkubur. Inilah Gondo Mayit, bayangan dari timur. Selamat datang di Jalan Goib, karena tak semua jalan menuju terang. Angin dari arah timur malam itu terasa basah. Bukan basah oleh embun, melainkan oleh sesuatu yang lebih pekat, bau anyir yang menusuk hingga ke ubun-ubun. Warga desa Kebonrejo, wilayah pinggiran Banyuwangi, percaya jika angin timur membawa bau anyir di malam purnama, itu tanda ada yang digali bukan oleh manusia hidup. Di ujung jalan tanah yang sepi, di bawah pohon kepuh besar yang menjulang seperti penjaga zaman, Samsul berdiri mematung. Lelaki berusia 23 tahun itu baru saja pulang dari sawah, menuntun motornya yang rantainya putus di tengah jalan. Namun langkahnya terhenti ketika bau itu menyergap. Kayak bau darah basi, gumamnya. Menatap ke arah timur, tempat ladang tebu berbaris hitam di bawah sinar bulan. Seekor anjing hitam lolong panjang, suaranya menggema hingga ke pematang. Lalu sekejap, semuanya hening. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Samsul menelan ludah. Dari kejauhan, samar terlihat sosok lelaki tua menunduk di bawah pohon, seperti menggali sesuatu. Ia memicingkan mata. Lelaki itu mengenakan kain hitam panjang, dan di tanah di depannya ada seonggok sesuatu, entah karung, entah tubuh. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, angin menampar wajahnya keras. Bau busuk menyeruak lebih kuat, seperti mayat yang baru diangkat dari kubur. Samsul mundur satu langkah, lalu dua langkah. Tapi tiba-tiba, lelaki tua itu menoleh. Matanya merah, seperti bara di dalam tempurung kosong. Kawi Endelok. Oh, suara itu berat dan dalam, seperti datang dari perut bumi. Samsul membeku, jantungnya berdentam. Keringat dingin mengucur di pelipis. Tanpa menjawab, ia langsung berlari, meninggalkan motornya begitu saja. Sepanjang jalan menuju rumahnya, suara langkah kaki seperti mengikuti dari belakang, pelan tapi pasti. Sesampainya di rumah, ibunya, Mak Siti, yang sudah menunggu di teras langsung menegurnya. "Lasam, kok pucet ngono? Kowe ketemu opo?" Samsul tak mampu menjawab. Ia hanya duduk, gemetar. Di balik baju kotornya, bau anyir itu masih menempel. Bukan dari tanah, tapi seperti dari tubuhnya sendiri. Malam itu, Samsul tak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, terbayang mata merah lelaki di bawah pohon kepuh itu. Lalu tercium lagi bau busuk. Makin lama makin menyengat. Ia bangkit, menyalakan lampu minyak, lalu menatap tangannya sendiri. Dan saat itulah ia melihat ada tanah basah di sela jarinya dan serpihan kain kafan menempel di kukunya. Pagi harinya, kabar cepat menyebar. Seorang warga di dusun sebelah, Pak Darto, ditemukan meninggal di ladangnya. Tubuhnya kaku, wajahnya hitam legam, seperti terbakar dari dalam. Orang-orang bilang, malam sebelumnya mereka mendengar suara orang menggali di dekat makam tua di ujung desa. Beberapa orang mulai berbisik, "Wes wayahe Gondo Mayit muncul maneh." Gondo Mayit sudah bangkit lagi. Hari-hari berikutnya, suasana desa berubah mencekam. Anjing-anjing menyalak tanpa sebab. Bayi-bayi menangis tengah malam. Dan setiap pagi, ada ayam mati tanpa luka, hanya darah kering di paruhnya. Mak Siti mulai takut. Ia meminta Samsul untuk berhenti, pergi ke sawah,
malam-malam. Tapi bagi Samsul, semuanya belum selesai. Ia masih ingin tahu siapa lelaki di bawah pohon kepoh itu. Dan kenapa setelah malam itu, tubuhnya selalu dingin seperti orang yang baru naik dari kubur. Malam ketiga, Samsul kembali ke jalan itu. Ia membawa senter dan tasbih pemberian Kiai Manaf, tokoh agama di desanya. Kata Kiai Manaf, kalau memang benar itu ilmu gondo, mayit, maka makhluk itu mencari tubuh segar untuk dijadikan medium pengikat arwah. Lek nenek kowe ndelok maneh, ojo ndelok nganggo meripat, ndeloken nganggo ate, pesan Kiai itu dengan nada berat. Samsul menunduk, mengangguk, tapi ia tahu, rasa takutnya kalah besar dibanding rasa ingin tahunya. Sampai akhirnya, ia tiba di bawah pohon kepuh itu lagi. Tanahnya masih basah, tapi kali ini tidak ada siapa-siapa. Hanya selembar kain putih yang tersangkut di akar, berlumur tanah dan darah. Saat ia hendak memengutnya, angin timur berembus kencang lagi, dan dari arah kuburan terdengar suara lirih, seperti napas berat seseorang yang baru saja hidup kembali. Kau sing nayalak, Saiki, giliran mule, senter, di tangannya padam. Pagi setelah kejadian di bawah pohon kepuh itu, desa Kebonrejo terasa aneh. Burung-burung tidak berkicau, ayam jantan tidak berkokok, langit mendung meski matahari sudah tinggi, orang-orang berjalan cepat tanpa menoleh, seolah udara membawa sesuatu yang tak pantas dihirup. Di rumahnya, Samsul duduk di depan tungku. Ibunya, Mak Siti, sedang merebus air, sambil bergumam membaca doa-doa pelindung. Mulai saiki, nenek ora perlu banget, ojo metu sore-sore. Angin timur durung ganti, akeh sing kecelakaan, katanya lirih. Samsul hanya mengangguk, tapi pikirannya masih tertinggal di malam itu. Di pohon kepuh, dan suara lirih yang menyebut namanya. Tangannya masih gemetar tiap kali mengingat kain kafan di sela jarinya. Desa Kebonrejo berbatasan dengan Blambangan. Desa tua yang katanya dulu bekas pusat kerajaan kuno di antara warga Banyuwangi. Blambangan sering disebut tanah yang tidak pernah benar-benar tidur. Di sanalah, menurut cerita, turun-temurun, muncul banyak ilmu hitam, santet, pesugihan, sampai gondo mayit ilmu paling terlarang, karena memanggil kekuatan dari arwah orang mati. Kiai Manaf pernah bercerita pada Samsul, ilmu iku asal saka wektu perang Blambangan lawan Mataram. Akeh wong mati ora dikubur bener, ana sing delok ana, sing nilongkein kafene, dijupo kanggo kekuatan. Nanging, kabeh sing nganggo, bakal bayar nyawane diu. Gondo mayit itu, katanya, lahir dari mayat-mayat tanpa doa. Sore itu, Samsul nekat pergi ke Blambangan. Ia ingin mencari orang yang mungkin tahu tentang lelaki berjubah hitam itu. Setelah menempuh jalan berbatu dan melewati kebun cengkih yang sunyi, ia tiba di sebuah rumah reot di pinggir hutan bambu. Orang-orang menyebut tempat itu rumah Mbah Leman. Mbah Leman dikenal sebagai dukun tua yang hidup menyendiri. Ia jarang bicara, tapi banyak orang percaya. Dulu dialah murid terakhir seorang dukun besar yang menguasai ilmu gondo mayit. Kata orang, Mbah Leman sudah berhenti main ilmu sejak anaknya mati dengan cara aneh. Tubuhnya membusuk dalam semalam tanpa luka. Samsul mengetuk pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Tak lama, terdengar suara berat dari dalam. Sopo kui? Samsul, wong Kebonrejo. Ngo, opo teko, kene. Samsul menelan ludah, menunduk hormat. Aku pengen ngerti mbah soal gondo mayit. Pintu terbuka pelan, menimbulkan derit panjang. Dari dalam muncul sosok kurus bongkok, rambutnya putih acak-acakan, matanya tajam tapi kosong. Udara di sekitar rumah itu terasa dingin dan lembab, seperti di dalam kubur. Ilmu iku ora kanggo ditakoni sembarangan le. Suara Mbah Leman serak. Tapi, nenek wis kowe weruh diu, berarti ora ono maneh dalan bali. Samsul menatap bingung. Apa maksudnya? Mbah Leman menatap lurus ke arahnya. Kau wis, kino tantela, bau anyir saka angin timur kui, tanda nenek arwah wis ngikut kowe. Nek ora dereseki, awakmu bakal dadi dalan,
arwah iku bali, menyang alam. Samsul terdiam. Kata-kata itu menembus dadanya seperti pisau dingin. Mbah Leman kemudian mengambil sesuatu dari dalam kotak kayu. Kecil segenggam tanah kering yang warnanya keabu-abuan. Deloken iki, katanya pelan. Iki tanah, gondo mayit. Diambil saka kuburan wong sing mati ora diterima bumi. Ia menaburkan sedikit ke tanah. Seketika udara di sekitar mereka bergetar. Bau anyir langsung menyergap. Samsul menutup hidung. Tapi Mbah Leman hanya tersenyum miring. Ngerti, saiki, bau iki. Dudu bau mati. Iki bau arwah sing ora tenang. Yen wong sing nyebut, wis ora bisa lepas nganti ono pengganti. Pengen. Samsul berbisik. Ya, ilmu gondo mayit aiso urip maneh, nene ono, sing dadi pengganti roh. Wong sing delok, wong sing kepikiran, wong sing nyebut jeneng, kabeh aiso dadi dalan. Samsul mulai sadar bahwa mungkin dirinya sedang diincar. Menjelang maghrib, Samsul pamit pulang. Mbah Leman hanya berkata sebelum menutup pintu. Nenek angin timur teka maneh, ojo nyawang langit, ono sing delok. Bali, dalam perjalanan pulang, suara jangkrik seperti menurun tiba-tiba. Angin dari arah timur berhembus pelan, membawa aroma yang sangat dikenal. Bau anyir itu lagi. Samsul menoleh ke belakang. Di kejauhan, di antara batang tebu yang gelap, ada sosok berdiri. Tubuhnya tinggi, berbalut kain putih lusuh, dan di tangannya tergenggam tanah kubur. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Samsul mempercepat langkahnya, tapi suara langkah kaki di belakangnya terus mengikuti. Selangkah demi selangkah, sampai ia hampir berlari. Ketika ia akhirnya sampai di depan rumah, Mak Siti langsung menjerit. Karena di punggung Samsul tertempel selembar kain kafan kecil dengan tulisan Arab yang terhapus darah. Malam itu, Kiai Manaf datang. Ia memeriksa Samsul yang menggigil di dipan. Setelah membaca beberapa ayat dan doa, Kiai itu berkata dengan wajah tegang, Iki ora biasa. Iki tanda wong digandol arwah gondo mayit, yen ora diputus. Roh, iso melebu awag. Wong iki, Mat Siti, menatap putranya dengan mata berlinang. Apa, ora iso, diobati. Kiai Manaf menggeleng pelan. Biso, tapi kudu ngerti sopo sing nyebut. Sing, ngegawe sambungan, iki. Mesti wong sing, wis nyembah gondo mayit saka zaman mbiyen. Keesokan paginya, kabar lebih menyeramkan datang. Mbah Leman ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya membusuk dalam semalam, persis seperti anaknya dulu. Dan di lantai rumahnya, orang-orang menemukan tulisan dengan darah. Utange, durung, lunas. Sing nyawang, dadi ganti. Pagi itu, kabut turun tebal di atas ladang tebu. Tanah masih basah oleh embun yang menggumpal, seperti uap dari dunia bawah. Beberapa warga berdiri mengelilingi rumah. Mbah Leman yang kini hanya tinggal puing kayu, reot, dan bau busuk yang menusuk hidung. Samsul berdiri di antara mereka. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak tahu kenapa kakinya melangkah ke tempat itu lagi. Mungkin rasa bersalah, mungkin rasa takut, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang terus berbisik. Pelan suara yang sama yang ia dengar malam itu di bawah pohon kepuh. Kowe sing nyebut aku, saiki giliran mule. Mak Siti melarangnya datang, tapi Samsul tetap pergi. Ia tahu, setelah malam di mana kain kafan itu menempel di punggungnya, hidupnya tidak akan sama lagi. Ketika petugas desa memeriksa jasad Mbah Leman, hal aneh ditemukan. Tubuhnya memang membusuk, tapi tidak ada darah. Matanya terbuka lebar, dan lidahnya terjulur kering seperti habis dijilat api. Yang lebih mengerikan, di dadanya tertempel segenggam tanah kibu-abuan tanah kubur. Dan di dekat kakinya, ada lubang kecil seperti bekas cangkang ular keluar dari bawah rumah. Kayak ono sing metu saka lemah, Pak, bisik seorang warga. Pak Lurah menggeleng. Wajahnya tegang. Iki kudu didelok Kiai Manaf. Siang itu,
Kiai Manaf datang dengan beberapa santri. Ia menaburkan garam di sekitar rumah Mbah Leman, lalu membaca doa panjang sambil menatap tanah di depan pintu. Setelah beberapa menit, ia menoleh ke arah Samsul. Kowe ana nalika Mbah Leman isih urip terakhir? Samsul mengangguk pelan. Kiai itu menarik napas panjang. Berarti roh, ngerti kowe, ilmu iki wis nyambung karo awakmu. Nek kowe ora wani, putus bakal do ditambali. Samsul menatap tanah. Yai, piye karen motong sambungan iku? Kiai Manaf menatapnya dalam-dalam. Harus bali menyang papan asal. Roh iku digundul. Kuburan kudu disirami banyu ayat. Tapi nenek salah siji langkahmu keliru roh, bisa melebu saklawase. Menjelang sore, Kiai Manaf dan Samsul menuju ladang tebu di arah timur desa tempat di mana Samsul pertama kali mencium bau anyir itu. Langit mulai memerah dan suara jangkrik pelan terdengar dari balik daun tebu yang kering. Di ujung ladang, di bawah pohon kepuh, ada lubang kecil dengan tanah yang masih gembur. In kene. Yai. Samsul menunjuk ke arah tanah yang berbau busuk. Kiai Manaf membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan botol berisi air bening dan segenggam garam kasar. Iki banyu ayat. Lek siramkan pelen-pelen sambil sebut asma Allah. Nek ono angin emblusuk. Ohau manda. Nek mundur, roh melebu awakmu. Samsul mengangguk. Tangannya bergetar, tapi ia mulai mengguyur air itu ke tanah. Perlahan, uap putih keluar dari lubang itu, disertai suara lirih seperti desahan panjang. Lalu bau busuk yang lebih pekat dari sebelumnya menyeruak. Samsul hampir muntah, tapi Kiai Manaf menepuk pundaknya. Tan le, iki tanda roh, laki metu. Namun tiba-tiba, tanah di depan mereka bergerak. Seperti ada sesuatu dari bawah mencoba keluar. Samsul mundur setapak, tapi Kiai Manaf berteriak. Ojo mundur le, terus no. Dari dalam tanah, muncul tangan hitam dengan kuku panjang, mencengkeram udara. Samsul air di tangannya tumpah. Angin mendadak kencang. Daun tebu bergetar seperti suara bisikan ratusan orang. Kiai Manaf membaca doa keras-keras, tapi suara itu tertelan angin. Dari dalam lubang, kini tampak wajah pucat, matanya kosong. Bibirnya sobek sampai ke telinga. Itu wajah Mbah Leman. Samsul mundur lagi, tanpa sadar. Kiai Manaf mencoba menariknya, tapi telat. Angin dingin menghantam dada Samsul dan membuatnya jatuh pingsan. Suara terakhir yang ia dengar adalah bisikan pelan dekat telinganya. Wis, wayahela, ganti awakmu saiki. Ketika Samsul terbangun, malam sudah turun. Ia berbaring di depan rumahnya. Tubuhnya panas tinggi, tapi kulitnya dingin. Mak Siti duduk di sampingnya, wajahnya sembab. Kiai Manaf sing nganter awak mulai, kowe pingsan ing ladang. Kiai Manaf saiki, ora iso bali. Samsul menatap ibunya, bingung. Maksud, Mak Siti menangis. Wong nemo ko ketes. Kiai Manaf koros. Tapi awake ora ono. Keesokan paginya, kabar makin aneh. Beberapa warga melihat bayangan lelaki berjubah putih berjalan di ladang tengah malam, membawa kendi air dan garam. Tapi begitu didekati, bayangan itu lenyap. Hanya tersisa bau anyir dan jejak kaki yang menuju arah kuburan tua Belambangan. Dan malam itu, Samsul bermimpi. Ia berada di tengah ladang, sendirian. Di depannya berdiri Mbah Leman dan Kiai Manaf. Tapi wajah mereka soma-soma pucat seperti orang mati. Mbah Leman tersenyum. Wis lengkap, saiki le. Sing urip karo sing mati, ora ana beda. Kowe mong kudu milih dadi pengganti utawa dadi dalan. Samsul terbangun dengan teriakan keras. Di luar jendela, suara angin timur berhembus lagi, membawa aroma tanah basah dan darah basi. Dan dari dapur, Mak Siti menjerit, karena di atas meja ada kendi air dan segenggam garam yang tidak pernah mereka miliki. Malam itu hujan turun pelan di desa Kebonrejo. Bukan hujan deras, tapi rintik yang jatuh pelen-pelen
seperti abu yang turun dari langit. Samsul duduk di dekat tungku, tubuhnya menggigil, matanya sayu, napasnya berat, dan setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Mbah Leman dan Kiai Manaf bergantian, keduanya menatap dari balik kabut dengan senyum. Mak Siti duduk di sebelahnya, sambil membaca doa. Awakmu kudu kuat, iki dudu penyakit biasa. Aku wes mutus Pak RT go nyeluk wong sing aiso ngobati, katanya lirih. Samsul hanya mengangguk lemah. Tapi dalam hatinya, ia tahu yang sedang terjadi bukan sekadar penyakit. Ada sesuatu di dalam tubuhnya, sesuatu yang dingin dan lapar. Menjelang tengah malam, orang yang dimaksud datang. Seorang lelaki berusia sekitar 60-an, mengenakan ikat kepala batik dan sarung hitam. Tubuhnya tegap, tapi wajahnya menua dengan sorot mata tajam, seperti orang yang sudah lama melihat hal-hal yang tak seharusnya dilihat. Orang itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Tengen, seorang pawang arwah dari ujung Blambangan. Beda dari dukun kebanyakan, Mbah Tengen terkenal sebagai orang yang menentang ilmu hitam dan punya pengetahuan mendalam tentang roh-roh penggandeng dari kubur. Ia duduk bersila di dekat Samsul dan mengeluarkan segenggam abu kelapa serta sebatang dupa panjang. Sambil menyalakan dupa itu, ia berkata pelan, awakmu wis kino bayangan, wong sing demok kondo mayit. Aku iso nulungi, tapi kudu kowe sing wani ngadepi. Samsul menatapnya dengan mata lelah. Maksud MBA, kondo mayit kui dudu santet biasa. Ilmu iki asal saka wektu perang Blambangan lawan Mataram. Lui saka telung abad kepungkur. Asal-usul gondo mayit. Zaman dulu, ketika Banyuwangi masih disebut Blambangan, tanah ini sering jadi medan perang. Banyak prajurit gugur di hutan dan ladang, dikubur seadanya. Bahkan ada yang dibiarkan membusuk di bawah hujan. Warga percaya, arwah mereka gentayangan tidak diterima bumi, tidak diterima langit. Lalu, datanglah seorang dukun besar bernama Ki Rengga Sontang. Ki Rengga terkenal sebagai tabib sakti, tapi di balik kebaikannya, ia menyimpan dendam. Ia kehilangan seluruh keluarganya dibantai pasukan Mataram. Dalam kesedihannya, ia melakukan ritual terlarang di malam purnama, memanggil arwah para prajurit mati untuk dijadikan penjaga kekayaannya dan pelindung keluarganya yang sudah tiada. Ritual itu dikenal dengan nama Gondo Mayit, dari kata gondo aroma, dan mayit, mayit. Karena setelah ritual itu, bau anyir dari arah kubur akan menyertai siapapun yang menguasai ilmunya. Namun, ada syarat mengerikan. Agar arwah itu patuh, harus ada tumbal dari manusia hidup yang darahnya diteteskan ke tanah. Kubur arwah yang dipanggil. Dan setiap 7 purnama, roh itu menagih darah baru. Jika tak diberi, ia akan mencari sendiri. Biasanya orang terdekat si pemilik ilmu. Ki Rengga iku ilang tanpa jejak, kata Mbah Tengen, menatap api dupa yang menari di udara. Nanging ilmun ore ilang. Murid nyebar nganti generasi sak iki. Mbah Leman salah siji murid terakhir. Samsul terdiam. Jadi, benar dugaan orang-orang Mbah Leman, bukan sekadar dukun tua, tapi pewaris langsung ilmu terlarang itu. Dan entah kenapa, setelah kematian Mbah Leman, roh yang dikendalikannya memilih Samsul sebagai pengganti. Mbah Tengen memejamkan mata, lalu berkata pelan, roh, iku ora asal milih. Biasan, milih sing ora duwe tameng batin, sing gampang disusupi rasa penasaran. Kowe ketarik, amarga kowe kepengin ngerti. Ilmu iki seneng karo wong sing ora iso ngendaleni rasa ingin taune. Samsul menunduk. Ia ingat malam pertama di bawah pohon kepuh. Seandainya waktu itu ia tidak menoleh, seandainya ia tidak datang menemui Mbah Leman, mungkin semua ini tak akan terjadi. Tengen mengambil kendi kecil dari tasnya dan menggambar lingkaran di lantai tanah. Saiki, tutup meripat. Aku bakal nyeluk roh iku tapi oho wedi. Nek kau wedi, roh bakal mebu. Samsul menuruti. Ia menutup mata. Dupa makin tebal, bau kemenyan bercampur anyir darah.
Mbah Tengen mulai membaca mantra kuno dalam bahasa osing campur Jawa Kawi. Suara itu berat dan bergema, seolah berasal dari tempat jauh. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Lampu minyak bergetar, lalu padam. Samsul merasa seolah ada sesuatu di belakangnya berdiri, mengawasinya. Napasnya membeku, lalu terdengar suara lirih tepat di telinganya. La, aku, ora, iso, awakaku wisnayampa karo kau. Samsul spontan membuka mata, dan di depannya berdiri sosok Kiai Manaf, dengan wajah membiru dan darah menetes dari matanya. Mbah Tengen menjerit, "Ohon delok matani, tutup meripat muleh." Tapi Samsul sudah telanjur terpaku. Roh itu menatapnya lama, lalu tersenyum aneh. "Wiswayahele, aku ora aiso metu tanpa awa anyar." Tiba-tiba dupa padam semua. Api tungku meledak kecil, menimbulkan letupan merah. Mak Siti menjerit dari luar kamar. Samsul terlempar ke belakang, tubuhnya menabrak dinding kayu, dan dalam sesaat, semuanya gelap. Ketika ia sadar, Mbah Tengen sudah tidak ada. Hanya tersisa lingkaran tanah gosong dan bau anyir yang jauh lebih kuat. Di lantai, ada tulisan dengan arang terbakar. CG Wispali, Loro Iziana. 1. Sudah kembali. 2. Masih tersisa. Sejak malam itu, Samsul tidak lagi bisa melihat bayangannya di cermin. Dan setiap kali ia melewati kuburan, tanah di bawahnya bergetar pelan seperti mengenali langkahnya. Sudah 3 malam Samsul tidak tidur. Setiap kali matanya terpejam, selalu ada bayangan yang datang, wajah-wajah tanpa daging, mata kosong, mulut menganga memanggil namanya pelan. Di sela-sela tidur, singkatnya, ia selalu mendengar suara napas berat dari arah dapur. Padahal tak ada siapapun di sana. Mak Siti kini tampak semakin kurus. Ia hampir tak pernah keluar rumah, sibuk menyalakan dupa dan membaca doa di setiap sudut rumah. Tapi entah mengapa, rumah mereka kini selalu terasa dingin, meski di luar matahari menyengat. Pagi itu, Samsul duduk di beranda, menatap ladang dari kejauhan. Matanya merah, seperti orang yang sudah lama tak tidur. Di tangannya, ada segenggam tanah yang entah bagaimana bisa muncul di sakunya. Setiap kali ia bangun pagi, tanah itu berwarna abu-abu pucat dan berbau busuk seperti daging busuk yang lama dikubur. "Kenapa terus muncul?" gumamnya pelan. Lalu dari arah belakang terdengar suara lirih, suara perempuan, tapi berat seperti keluar dari dalam tanah. "Le, nenek kowe arep ngerti kabeh. Teko nang panggonan aku dikubur." Samsul terlonjak. Ia menoleh cepat. Tapi tak ada siapapun. Hanya ada angin timur yang berhembus pelan, membawa aroma anyir yang kian akrab. Siang itu, ia pergi ke pemakaman Belambangan Lama. Tempat itu terletak di atas bukit kecil, dikelilingi pohon-pohon jati tua yang daunnya berguguran. Tak banyak orang berani ke sana, karena kabarnya di sana ada makam tanpa nama, kuburan orang-orang yang mati tidak wajar, termasuk korban santet dan pesugihan. Saat Samsul melewati gerbang makam, langkahnya terasa berat. Setiap kali kakinya menginjak tanah, terasa seperti ada sesuatu yang menarik dari bawah. Tapi ia terus maju, hingga tiba di bagian paling belakang, di bawah pohon sawo tua yang besar. Di sana, ia melihat sebuah nisan tanpa tulisan, hanya batu hitam tanpa tanda. Tapi di sekitarnya, tanahnya retak seperti baru digali, dan dari dalam retakan itu, keluar bau anyir yang familiar. Samsul berlutut, menatap batu itu lama. Angin berhenti berembus. Suara alam menghilang. Hening total. Lalu terdengar suara lirih dari bawah tanah. "Kau wis teka." Seiki. Tanah itu bergerak pelan. Samsul menatap ngeri, tapi tak bisa lari. Sesuatu memaksa tubuhnya tetap diam. Lalu muncul tangan kecil dari dalam tanah, menggenggam kain putih yang sobek di ujungnya. Kain itu terulur ke arah Samsul, dan di ujungnya tertulis huruf Arab yang samar. "Alma itola jil." Kematian yang disegerakan. Samsul mundur, tapi suara itu terus berbisik. "Aku sing pertama le. Aku sing nyambung gondo mayit iki. Saiki waktu
kudu dibayar. Tiba-tiba tanah di sekitar makam berguncang. Suara lolongan terdengar dari arah hutan. Samsul berlari sekuat tenaga, meninggalkan tempat itu. Tapi suara itu mengikuti. Kabeh, kudu lunas le. Kabeh, kudu bali marang tanah. Sesampainya di rumah, Samsul langsung jatuh pingsan di depan pintu. Ketika ia sadar, malam sudah turun. Mak Siti duduk di sampingnya, menatapnya cemas. Le, awakmu panas banget, tapi kulitmu adham kayak es. Samsul hanya bisa menatap kosong ke langit-langit. Mak, aku roh, wong kui. Wong sing dadi tumbal pertama Gondomayit. Mak Siti menatapnya tak mengerti. Sopole, Samsul menelan ludah. Suaranya pelan, tapi tegas. Wong kui, dulur, Bah Lemandiu, dulu dijual nyawane kanggo nyelamet. Anak, malam itu, Samsul bermimpi lagi. Ia melihat Kirengga Sontang dukun pertama Gondomayit, berdiri di tengah kuburan dengan tubuh setengah membusuk. Di sekelilingnya, arwah-arwah tanpa wajah berbaris, memegang kain kafan di tangan masing-masing. Kirengga menatap Samsul dan berkata, ilmu iki ora mati le, mong pindah tangan. Kowe wis ketulis dadi penerus. Samsul menjerit, tapi suaranya tak keluar. Tanah di bawahnya terbuka. Dan ia jatuh ke lubang gelap, di mana ratusan tangan mayat menunggu untuk menariknya. Ia terbangun dengan keringat dingin, namun sesuatu berubah. Di depan cermin, ia melihat bayangan yang tidak lagi mengikuti gerak tubuhnya. Bayangan itu tersenyum, dan dari mulutnya keluar bisikan. Wang Sait, wis teka, saiki giliranku, urip maneh liwat awatmu. Pagi berikutnya, warga menemukan kuburan tanpa nama di Belambangan Lama. Banner-banner terbuka, tanahnya terbelah, dan di tengahnya kosong tak ada jasad. Namun di sekitar lubang itu, ada jejak kaki tanpa jari mengarah ke desa Kebonrejo. Dan malam harinya, Mak Siti mendengar anaknya berbicara sendiri di kamar dengan suara yang bukan miliknya, suara berat, parau, dan tua. Aku Rengga Sontang. Aku bali. Angin malam berembus dari arah timur, membawa aroma getir dari ladang tebu yang kini mulai mengering. Desa Kebonrejo terasa aneh malam itu. Ayam berkokok di tengah malam. Anjing-anjing menyalak ke arah ladang. Dan bayi-bayi menangis tanpa sebab. Mak Siti berusaha memejamkan mata. Tapi dari kamar Samsul terdengar suara langkah pelan. Seperti seseorang berjalan mondar-mandir tanpa arah. Kadang berhenti di depan jendela, lalu berbisik lirih dalam bahasa yang tak ia pahami. Ya Latif, ya Kufur, ya Tanah Wesi, Kap. Ha? Kudibali. Mak Siti menahan napas. Ia tak berani menegur, tapi air matanya mulai menetes. Anaknya yang dulu lembut dan suka menolong orang, kini berubah jadi sosok yang dingin, jarang bicara, dan matanya sering kosong, seolah bukan dia yang tinggal di tubuh itu. Pagi harinya, Samsul pergi ke pasar. Orang-orang memperhatikan dari jauh. Langkahnya pelan, tapi mantap. Wajahnya datar. Dan di bahunya tergantung kain putih kotor yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setiap ia lewat, bau anyir samar tercium. Wah, aneh caiku saiki, bisik seorang pedagang. Dulu Rama, saiki kaya wong ilang jiwo, jawab yang lain. Di pasar, Samsul berhenti di depan lapak daging. Ia memandang potongan sapi yang tergantung, tapi tatapannya kosong. Dengan suara pelan, ia bergumam, daging iki, isi anyar, lewe seger, tinimbang, singnang lemah. Pedagang itu mematung. Ketika Samsul menatapnya, mata pedagang itu seperti tertarik, beku, dan tanpa sadar ia menjatuhkan pisau pemotong. Pisau itu menancap di kakinya sendiri. Samsul tersenyum tipis, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Sejak hari itu, warga mulai ketakutan. Satu persatu orang jatuh sakit dengan gejala yang sama. Tubuh membiru, napas sesak, dan muncul bau busuk dari kulit. Mereka malam sebelumnya selalu terdengar ketukan 3 kali di pintu. Tapi begitu dibuka, tak ada siapapun. Kabar cepat menyebar. Samsul wis dicekel roh jahat Gondomayit.
namun tidak ada yang berani mendekat. Bahkan kiai-kiai dari desa sebelah menolak datang. Mereka bilang, roh yang sudah bersatu dengan gondo mayit tidak bisa diusir. Hanya bisa diganti tumbalnya. Suatu malam, Mak Siti mendengar suara gaduh dari luar rumah. Ketika ia membuka pintu, ia melihat anaknya berdiri di halaman belakang, menatap ke arah kuburan kecil di bawah pohon kelapa. Tangannya menggenggam kain kafan lusuh, dan di tanah depannya ada 3 bangkai ayam yang baru saja disembelih. Darahnya menetes ke tanah, membentuk simbol aneh seperti lingkaran dengan garis silang di tengahnya. Laopo sing ko, lakoni iki, jerit Mak Siti. Samsul menoleh perlahan, wajahnya pucat, matanya merah menyala dalam gelap. Aku ora iso nolak Mak, wis wayahe, aku nyukupi tumbal, yen ora, kabeh wong kene mati. Mak Siti menangis, berlari mendekat, tapi sebelum ia sampai, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Lampu di rumah padam. Dari arah ladang, terdengar suara ratusan langkah kecil, seperti banyak orang berjalan bersamaan. Ketika lampu menyala lagi, Samsul sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanya kain kafan di tanah, dan darah yang kini berubah jadi hitam pekat. Esoknya, warga menemukan 4 kuburan baru di pemakaman belakang desa. Tapi anehnya, tak ada yang tahu siapa yang dikubur di sana. Tak ada keluarga yang kehilangan. Tak ada jenazah yang diantar. Namun setiap malam, dari arah kuburan itu, terdengar suara orang tertawa lirih dan mencium bau mayat yang menyengat. 3 hari kemudian, seseorang mengetuk pintu rumah Mak Siti. Ketika dibuka, di depan berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam, membawa tongkat kayu dan tas kulit. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam. Aku Ki Darto, katanya pelan. Dulu aku, Muraid Rengga, aku ngerti opo sing nyerang anakmu. Mak Siti langsung bersimpuh, memohon bantuan. Ki Darto mengangguk. Tapik, kudu kowe ngerti, Bu Siti. Yen roh iku wis dadi siji karo daging, ora bisa dibuang, kudu diganti tumbal anyar sing luwih sepadan. Mak Siti menatapnya ngeri. Maksud, kudu ana sing mati ki? Ki Darto diam lama, lalu menjawab lirih. Iya, tapi ora sembarang wong. Tumbal kudu wong sing wis tau main karo ilmu iki, wong sing nyentuh gondo mayit tanpa izin. Dan malam itu, Mak Siti menangis di ruang tengah, sambil menggenggam foto tua Mbah Leman dan anaknya. Sementara di luar, angin kembali membawa suara-suara samar dari ladang. Tumbal, durung, cukup. During malam itu, desa Kebonrejo seperti ditelan kabut. Tak ada bintang, tak ada suara jangkrik. Hanya sunyi yang pekat seperti kain kafan menutup bumi. Dari jauh, suara gamelan samar terdengar, seolah ada upacara yang tak kasat mata tengah berlangsung di balik kabut. Di rumah Mak Siti, Ki Darto duduk bersila di tengah ruangan. Di depannya, sebuah kendi, tanah liat, pisau kecil, dan selembar kain putih dibentangkan. Mak Siti duduk di belakangnya. Gemetar. Bu Siti, kata Ki Darto pelan, iki upacara sing ora gampang. Nek salah langkah, ora mong anakmu sing ilang, tapi rohnya bakal dadi bagian saka gondo mayit saklawasa. Mak Siti menunduk. Aku ora peduli ki. Sing penting Samsul balik kaya biyen. Ki Darto menatapnya lama. Anakmu saiki wis ora utuh. Separuh rohnya wis dadi wadah kanggo roh Rengga Sontang. Yen kue pengin motong sambungan iku, kudu nganggo perjanjian darah. Ki Darto mengambil pisau kecil itu. Ilmu gondo mayit iku ora diciptakne kanggo pesugihan. Awale digawe kanggo nyambung roh wong mati karo sing urip, supaya bisa komunikasi lan minta tolong. Tapi Rengga Sontang langgar kodrat, deweke ora mung nyambung, tapi nguasai. Ia menatap kendi tanah liat itu. Roh sing dikurung ing kendi iki, roh saka tumbal pertama. Yen kawane, kita bakal buka segel iki kanggo ngelawan roh sing saking nguasai anakmu. Mak Siti menatap kendi itu dengan mata berkaca. Aku siap ki. Aku ibun. Ki Darto menusuk ujung jarinya, lalu meneteskannya ke dalam kendi.
Darahnya bercampur dengan air hitam di dalam. Kemudian ia memberi isyarat pada Maksiti untuk melakukan hal yang sama. Dengan tangan gemetar, Maksiti mengikuti. Begitu darah keduanya menyentuh air di kendi, angin langsung berputar kencang di dalam rumah. Lampu minyak berkedip-kedip, dan suara gamelan yang tadi jauh kini terdengar sangat dekat. Dari kendi itu muncul uap hitam yang menari-nari di udara, lalu perlahan membentuk wajah samar seorang perempuan muda. Wajah itu menangis. "Tolong, anakku." Maksiti tertegun. "Sopo kau?" "Aku Lastri. Delor Ranggaso, aku sing dadi tumbal sepisanan." Ki Darto menunduk hormat. "Rohmu sing pertama dicekel. Ilmu iki, saiki, bantu aku nyelamet. Bocah iki sakarengga." Roh Lastri menatap Maksiti. "Kowe kudu nyebut asma anakmu 3 kali. Nanging yen dheweke mangsuli, ojo noleh, ojo ndelok. Yen delok, roh iku mlebu liwat meripatmu." Maksiti menggenggam kain putih di tangannya. Menutup matanya rapat, dengan suara parau. Ia memanggil, "Samsul, Samsul, Samsul." Dari luar rumah, terdengar langkah kaki pelan. Pintu berderit terbuka. Suara itu menjawab dari kegelapan. "Ibi." Maksiti menggigit bibirnya. Air matanya jatuh, tapi ia tak menoleh. Suara itu makin dekat, makin berat. "Ibu, aku bali." Lalu terdengar suara tawa kecil, tawa dingin dan parau. "Tapi sing bali dudu Samsul." Angin dingin menerpa wajah Maksiti. Kendi di depan mereka pecah, dan dari dalamnya keluar kabut hitam pekat yang langsung menyerang arah pintu. Ki Darto berdiri cepat, menancapkan tongkatnya ke lantai, membaca doa keras-keras. Cahaya dari ujung tongkatnya menyala terang, membuat kabut itu menjerit seperti terbakar. Dari dalam kabut, samar-samar terlihat sosok Samsul, tapi tubuhnya kini hitam keabu-abuan. Matanya merah menyala, dan mulutnya berlumur darah. Roh Renggasontang sudah sepenuhnya menguasainya. "Kau Ki Bodho, ilmu iki ora bisa dilawan. Aku wis dadi bagian saka, lemah lan getih. Yen aku ilang, desa iki mati kabeh." Ki Darto menggertak giginya. "Aku ora wedi karo kau." Ia menggenggam tongkatnya kuat-kuat, lalu menancapkannya lagi ke tanah. Cahaya putih menyambar tubuh Samsul. Sosok itu menjerit keras, tapi masih tertawa di sela-sela jeritannya. "Sak nganti ana sing nyebut jenengku, Gondomayit ora bakal mati." Tubuhnya meledak jadi kabut hitam, berputar-putar lalu lenyap ke udara. Samsul roboh di lantai, tak bergerak. Maksiti berlari memeluknya sambil menangis, memanggil namanya berkali-kali. Namun, Ki Darto hanya duduk diam. Darah menetes dari hidungnya. "Roh iku ora ilang, Bu Siti. Dadi, nenek ana wong sing nyebut jeneng Renggasontang maneh, bakal kebangun maneh." 3 hari kemudian, Samsul sadar. Wajahnya pucat, tapi matanya sudah normal. Namun ia tak ingat apa-apa tentang kejadian itu. Ki Darto pergi dayam-dayum malam sebelumnya, meninggalkan secarik kertas bertuliskan, "Jangan pernah menyebut namanya lagi, atau darah akan menagih." Beberapa bulan berlalu. Desa Kebonrejo perlahan kembali tenang. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, dari arah ladang tebu, orang-orang masih mendengar suara lirih seseorang memanggil dari kejauhan, "Ibu, aku bali." Dan di rumah tua peninggalan Mbah Leman, kain kafan putih itu kadang terlihat tergantung di jendela bergerak sendiri, meski tak ada angin. 23 tahun setelah tragedi di desa Kebonrejo, nama Gondomayit sudah jarang disebut. Warga baru hanya tahu cerita itu sebatas mitos yang diceritakan kakek mereka sambil menakuti anak kecil menjelang tidur. Namun di tengah keheningan sejarah, sesuatu yang pernah dikubur tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu seseorang yang cukup berani atau cukup bodoh untuk membangunkannya lagi. Tahun 2023, seorang peneliti muda dari Surabaya, Raka Wiranegara, datang ke Banyuwangi. Ia menulis skripsi tentang kepercayaan lokal dan tradisi okultisme di Tapal Kuda. Desa Kebonrejo menjadi tujuannya. Setelah mendengar kabar
bahwa di ladang tua arah timur masih sering muncul bau anyir dan kabut tebal setiap Jumat Kliwon. Pernah ada dukun hilang di sini, katanya. Tanya Raka pada warga tua di warung kopi. Warga itu mengangguk pelan. Dulu Ono, nama Nedarto, katanya. Nyoba lawan ilmu gondo mayit. Tapi, ora Bali, nama itu membuat Raka mencatat cepat di buku lapangannya. Ia merasa menemukan pintu masuk untuk riset yang sempurna. Hari pertama berjalan lancar. Raka memotret kuburan tua Belambangan lama, mewawancarai 2 warga sepuh yang masih hidup sejak peristiwa itu. Namun, malam pertama di penginapan, ia mulai merasa sesuatu aneh. Setiap kali ia menulis nama Rengga Sontang di laptop, layar tiba-tiba gelap. Filenya menghilang sendiri, dan terdengar suara lirih dari speaker. Sopo sing nyebut jenengku maneh. Raka semula mengira itu halusinasi. Tapi ketika ia bangun pagi, di meja kamar ada setangkai bunga melati layu, dan tanah lembab menempel di buku catatannya. Ia ingat jelas, semalam tak ada siapapun masuk. Malam kedua, Raka memutuskan menelusuri ladang tebu arah timur seorang diri. Ia membawa kamera, perekam suara, dan senter kepala. Begitu sampai di tengah ladang, kabut turun tebal, dan udara berubah dingin. Di tengah kabut itu, Raka mencium bau busuk, bau yang sama seperti mayat lama. Ia menyalakan perekam dan berkata pelan, "Jika ada roh yang ingin berbicara, saya tidak datang untuk mengganggu. Saya hanya ingin tahu kebenaran." Beberapa detik tak terjadi apa-apa. Lalu mikrofon menangkap suara samar. "Ilmu iki ora mati. Mon, pindah tangan." Rockham, suaranya jelas, tapi tak ada siapapun di sekitar. Ia mundur perlahan. Tapi saat lampu senternya bergerak ke tanah, ia melihat bekas tapak kaki tanpa jari. Masih basah seperti baru dibuat. Dan di ujung barisan tebu, berdiri sosok laki-laki muda dengan wajah pucat. Matanya merah menyala, dan di bahunya tergantung kain putih kotor. "Mas," bisik Raka. Suaranya bergetar. "Sampean siapa?" Sosok itu tersenyum pelan. "Aku Raka mundur spontan, tapi sosok itu melangkah mendekat. "Aku iso bantu kau. Ngerti kabeh rahasia iki. Tapi kowe kudu ngerti syarat." "Apa syaratnya?" "Tulis jeneng lan sebut pisan." Sebelum Raka sempat berpikir, ia mendengar suara lain. Suara perempuan lirih berbisik di telinganya. "Ojo disebut. Nak, ojo diurip. Maneh." Raka menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Ketika menatap ke depan lagi, sosok Samsul sudah menghilang. Hanya tersisa kain kafan putih tergeletak di tanah. Raka lari sekencang mungkin meninggalkan ladang. Sesampainya di penginapan, ia menyalakan laptop, membuka file perekam, dan mendengarkan kembali suara dari ladang. Namun kali ini, yang terdengar bukan hanya kalimat tadi. Ada tambahan suara baru, berat, parau, dan sangat dekat dengan mikrofon. "Rengga Sontang." Begitu nama itu terdengar, layar laptopnya mati, lampu kamar padam, dan dari arah pintu kamar tercium bau anyir menusuk hidung. Keesokan paginya, penjaga penginapan menemukan kamar Raka dalam keadaan kosong. Laptopnya masih terbuka, dan di layar hanya ada satu file teks dengan satu kalimat. "Ilmu gondo mayit ora iso sirna. Mong ganti jeneng. Mong ganti wadah." Di meja ada kamera yang menyala. Rekaman terakhir menunjukkan Raka berdiri di tengah ladang, tersenyum ke arah kamera sambil berkata pelan, "Aku ngerti saiki. Kabeh kudu bali marang tanah." Setelah itu, kabut menelan seluruh layar. Dan sampai hari ini, setiap kali kabut turun di desa Kebonrejo, warga bilang, kadang mereka melihat 2 sosok berjalan di antara tebu, satu lelaki muda dan satu lelaki tua berjubah hitam. Keduanya selalu membawa kendi tanah liat dan kain putih lusuh. Dan bila seseorang cukup sial untuk menyebut nama Rengga Sontang di tempat itu, maka pada malam berikutnya, dari bawah rumahnya akan tercium bau tanah basah dan daging busuk. Di tanah Banyuwangi, malam tak pernah benar-benar sunyi. Di balik kabut dan bau tanah basah, masih ada bisikan yang belum selesai. Ilmu gondo mayit mungkin sudah tak lagi disebut orang, tapi
Bayangannya masih hidup di antara mereka yang percaya, karena tidak semua kematian berarti berakhir. Sebagian hanya berpindah tempat. Dan bagi mereka yang berani menyebut namanya, ingatlah satu hal, setiap panggilan pasti akan dijawab. Kami dari Jalan GHOIB mengucapkan terima kasih. Semoga setiap kisah menjadi pelajaran, dan setiap rasa takut mengingatkan kita pada kuasa Tuhan di atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.